Assalamualaikum Dunsana. Apa kabar Dunsana Asadoyo? Kali ini pastinya kita akan membahas informasi menarik seputar fakta unik, sejarah, budaya, dan mitos tentang Minangkabau. Kali ini kita tergerak kembali untuk membahas persoalan pernikahan dalam adat Minangkabau, yaitu tentang berbaur atau dijodohkan. Pertama kali kami coba untuk menggambarkan adat pernikahan di Minangkabau. Tidak mesti sama di antara daerah di Minangkabau sendiri. Untuk baju pengantinnya saja berbeda corak antara satu dengan daerah lainnya. Jadi perihal perjodohan tidak selalu ada di setiap daerah di Minangkabau. Di sini kita bahas tradisi berbaur atau perjodohan di daerah Pariaman saja. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dulu channel ini untuk informasi dan video-video menarik lainnya. Mungkin Dusenak semua pernah mendengar kisah perjodohan Siti Nurbaya. Setiap membahas soal kawin paksa karena dijodohkan atau perjodohan selalu dikaitkan dengan kisah Siti Nurbaya yang melekat di masyarakat Minangkabau. Kita dapat melihat keterkaitan kisah Siti Nurbaya dengan kenyataan dalam adat Minangkabau. Orang sudah banyak yang tahu bagaimana perjodohan Siti Nurbaya, tapi tidak banyak yang tahu seperti apa proses perjodohan di Minangkabau. Tradisi berbaur atau berbaur inilah yang merupakan wadah perjodohan di Minangkabau. Hingga kini prosesi berbaur ini masih ada, tetapi tidak seperti tradisi sebelumnya. Dahulu orang cari jodoh ketika prosesi berbaur ini. Artinya diadakan dulu prosesi berbaur, baru dapat jodoh. Sekarang terbalik, dapat jodoh dulu, baru bisa diadakan acara atau prosesi berbaur ini. Bagi keluarga yang mempunyai anak perempuan dan sudah patut menikah, maka pihak keluarga terlebih dahulu mengadakan acara berbaur. Dalam acara ini, keluarga mengundang para nenek mamak, orang sumando, suami istri dari keluarga besar, alim ulama, dan pemuda setempat. Sebelum perjodohan terjadi, acara berbaur ini dihiasi dengan perang mulut atau istilahnya petatah petitih. Kemudian para undangan dipersilahkan mengajukan masing-masing 5 ayam. Maksud ayam ini adalah mengajukan 5 orang bujangan yang akan dijodohkan dengan anak perempuan dari keluarga ini. Pihak Sumando mengajukan 5 ayam, nenek mamak mengajukan 5 ayam, dan dari pihak ketua pemuda setempat pun 5 ayam. Barulah pihak keluarga memilih mana ayam yang cocok untuk anaknya. Si perempuan diberikan kebebasan untuk memilih ayam dari pihak mana yang dia pilih dan dia sukai. Setelah dia memilih satu ayam, maka akan ada lagi proses berikutnya, yaitu menyisir. Dalam menyisir, mamak dari perempuan melakukan jalan malam. Jalan malam adalah pergi bertamu ke rumah pihak keluarga laki-laki yang telah dipilih oleh si perempuan atau kemenakan dari si mamak. Jika si laki-laki setuju dengan perjodohan ini, maka dilanjutkan ke proses berikutnya hingga ke proses perkawinan. Jika si laki-laki tidak setuju, maka si perempuan tadi dipersilahkan memilih ayam yang lain yang diajukan dalam proses berbaur tadi. Begitu seterusnya hingga ayam seterusnya sampai si perempuan menemukan jodohnya. Begitulah prosesi berbaur yang terjadi pada masa dahulu. Masa sekarang sudah jarang ditemui acara seperti itu. Prosesi berbaur masih tetap berlangsung dan tetap terjaga, tapi dalam pelaksanaannya tidak lagi seperti proses sebelumnya. Dalam acara berbaur tidak ada lagi ajang cari jodoh. Lagian pihak keluarga perempuan mengadakan acara berbaur setelah anaknya menemukan jodoh.
Jadi sekian aja pembahasan singkat kita kali ini tentang prosesi berbaur atau babaua di Minangkabau. Semoga informasinya bermanfaat dan menambah wawasan kita tentang Minangkabau. Tetap dukung channel ini dan tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih.